Episode gelap pekan ini seolah mewarnai teka-teki jalinan cinta Aliando Syarif dan Prilly Latuconsina. Bagaimana tidak, tak hanya semakin jarang terlihat bersama, kini Aliando dan Prilly dikabarkan mulai menguntai sinyal-sinyal putus. Sinyal ini kian santer terlihat ketika kehadiran Prilly pada konferensi pers ulang tahun SCTV ke-26 mengundang pemandangan ganjil. Pasalnya Prilly yang dijadwalkan hadir dan duduk bersama Aliando karena bakal tampil berkolaborasi di malam puncak ulang tahun ke-26 SCTV nanti justru terlihat datang sendiri. Akibatnya Teuku Rasya yang secara kebetulan duduk di sebelah Prilly pun menjadi sasaran canda sebagai pengganti Aliando menyisakan tanya, ada apa dengan Aliando? Konon dijadwalkan untuk datang bersama Prilly, tapi mengapa Aliando justru memilih absen? Benarkah hubungan Aliando dan Prilly yang semula mesra kini kian retak alias putus? Juga punya Aliando Prilly Final Love. Ini musikal kisah cinta bapernya Aliando Prilly. Jadi teman-teman yang mau tahu sepertinya seperti apa, boleh dikira-kira deh, mungkin kisah di Indonesia sama. Putus atau nyambung kira-kira ada. Kira-kira nanti bisa dipotret di kisah drama musikal Aliando Prilly The Musical The Final Love. Apakah putus atau nyambung atau orang ketiganya jangan-jangan rahasia nanti ternyata. Ini mesti patut dicurigai ini, Alinya nggak datang, rahasianya datang. Mungkin angle-nya bisa berubah ke Ali rahasianya. Pengennya sih ada ya pacar, cuma sayangnya gimana dong nggak ada. Masih kosong ya. Pilih pacar Aliando. Ya, pacar Aliando. Termakan infotainment ini semuanya. Enggak, aku emang nggak ada, lagi kosong nih, lagi single and very happy. Ya, meski tak pernah meresmikan status mereka sebagai sepasang kekasih, tapi toh melihat kemesraan Prilly dan Aliando yang tak pernah surut, publik selalu mempertanyakan tentang kemungkinan bahwa Aliando dan Prilly telah menjadi sepasang kekasih secara diam-diam. Tapi belakangan rasa penasaran publik ini berganti cemas karena pasca tak lagi menjadi pasangan di dalam sinetron, baik Aliando dan Prilly terlihat semakin menjauh. Renggangnya hubungan Aliando dan Prilly ini kian menuai misteri karena tiba-tiba saja Prilly mengunggah video pengakuan bahwa pria yang sedang dekat dengannya memang adalah Aliando, lengkap dengan sederet kalimat layak sensor yang ditujukan pada keluarga Aliando yang dituding mencampuri hubungan mereka hingga konon berujung konflik keluarga. Meski akhirnya kekhilafan curhat Prilly konon berhasil diselesaikan dengan pertemuan antar keluarga yang digelar secara tertutup dan rahasia, tapi toh jalinan hubungan Aliando dan Prilly semakin sering terlihat saling menjauh hingga mencuatkan teka-teki. Mungkinkah karena video pengakuan Prilly yang menghebohkan jagat maya tersebut, jalinan cinta Aliando dan Prilly jadi putus? Yang pasti biarkan itu semua jadi urusan kita dan itu masalah kita. Enggak sih, kita nggak jalan ribut-ribut, tapi nggak tahu sih ya, itu kan hati Prilly. Yang pastinya ya semuanya baik lagi. Tolong sih ya untuk om-om editor, pokoknya yang paling terpenting adalah mohon maaf sekali lagi ya, semuanya udah clear, udah kelar semuanya. Prilly udah minta maaf dan kita memaafkan, dan kita dari pihak keluarga Ali juga ya mewajarkan itu, dan ya semuanya baik-baik aja kok. Kita udah berhubungan lagi, udah keep in touch lagi, udah normal. Tapi dengan adanya kejadian ini, pembelajaran itu langsung buat kamu untuk berhati-hati untuk memposting, membuat video. Iya, ini buat kita semua sih ya, buat kita semua yang pastinya sekarang sosial media itu kan sekarang ya sebenarnya sih sosial media itu kan lebih tajam daripada pisau lah sekarang ini kan. Semuanya udah clear, udah kelar semuanya. Prilly udah minta maaf dan kita memaafkan, dan kita dari pihak keluarga Ali juga ya mewajarkan itu, dan ya semuanya baik-baik aja kok. Kalau aku sih sebagai cewek rugi ya kalau misalnya nggak ada status tapi saling memiliki. Ya aku nggak mau lah kayak gitu. Ya kalau nggak memiliki ya nggak memiliki, kalau memiliki ya memiliki. Jadi kalau kita sahabatan ya pure sahabatan. Cuma saat ini aku sama Ali nggak ada komitmen memiliki, jadi kita bebas. Mau nanti aku ke depannya sama cowok siapa kek, dia ke depannya sama cewek siapa kek, kita akan saling mendukung selama kita nggak ada komitmen saling memiliki.
Ya, sahabat, status inilah yang seolah mengandung makna bersayap memicu rasa penasaran publik. Pasalnya meski semakin jarang terlihat mesra bersama, tapi toh diam-diam, Prilly dan Aliando kerap berusaha menyelipkan waktu di tengah kesibukan mereka untuk bisa bersama. Seperti ketika berlatih dance untuk acara SCTV Music Awards 2016 di bulan April lalu. Di hadapan kamera media, Aliando dan Prilly menutup-nutupi apakah mereka datang bersama atau tidak. Tapi faktanya, toh Aliando sengaja menjemput Prilly dari rumahnya di Tangerang untuk berlatih bersama. Uniknya di sepanjang perjalanan, Aliando tak putus menguntas sinyal-sinyal cemburu jika Prilly menyebutkan cowok idamannya. Halo, sekarang saya sudah dijemput. Wah! Kita nggak janjian padahal tapi baju sama. Yuk, sumpah nggak janjian. Aduh, sampai juga akhirnya. My boyfriend, Justin Bieber. Sakit. Kita sudah sampai, tapi kita masih mau joget-joget. Is it too late now to say sorry? Tapi kini, apa yang terjadi dengan kemesraan Prilly dan Aliando? Mungkinkah seperti momen berangkat bersama yang sempat ditutup-tutupi Aliando dan Prilly, renggangnya hubungan Aliando dan Prilly juga hanya sebuah kamuflase belaka? Benarkah pasca insiden pengakuan Prilly yang mengundang heboh di sosial media dan konon mengundang reaksi emosional keluarga Aliando dan Prilly justru terpaksa putus? Sebuah teka-teki yang kian diwarnai misteri, karena meski selalu rajin menyatakan status mereka sebagai sahabat, tapi toh keduanya kompak tak bisa ke lain hati ketika mendengarkan lagu romantis berikut ini. Turun, tapi gara-gara ada lagu ini nggak jadi. Dan dia lagi makan. Ngapain? Kalau ada yang cocok mungkin bisa punya pacar, tapi kalau nggak ada yang cocok ya masa mau kita paksain? Cinta kan nggak bisa dipaksa. Ya kita punya hubungan ya kita cukup dekat, tapi bukan berarti kita pacaran atau apapun. Cukup dekat. Yang pasti kita tetap berjalan seprofesional mungkin. Kayak banyak ya banyak juga artis-artis yang mungkin pernah dapat cobaan, tapi ya bukan semua artis pasti pernah dapat cobaan, tapi kita total dalam performance. Diva Pop Krisdayanti semakin sibuk jelang ulang tahun SCTV yang ke-26 yang akan berlangsung tanggal 24 Agustus nanti. Kemarin KD menjalani syuting VT untuk keperluan ulang tahun SCTV dan rela berganti kostum hingga 3 kali untuk menghasilkan video terbaik. Apa rahasia KD tetap energik di usianya yang memasuki kepala 4? Seperti apa pula kebahagiaan KD melihat Aurel, putri sulungnya dengan Anang Hermansyah yang berhasil diterima di salah satu perguruan tinggi bergengsi dengan nilai TOEFL 500? Seperti apa pula KD melihat bakat Aurel di bidang disc jockey? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.